Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Bapak lucu dan imut sekali. Seorang pemimpin, saya ingin menyampaikan, pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat, omongan cakap. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya nantinya. Gubernurnya, menjadi terkenal, tapi bukan karena prestasi, karena nyelenehnya, ngelesnya. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka, ya. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Gimana perasaanmu, rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat? Oh, kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Teganya kau waktu kampanye mempermainkan kata-kata kepada rakyat kecil. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Doakan Nis ya, kau betul-betul seperti pesan Bapak Presiden, kerja, kerja, kerja tanpa sensasi. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya? Mana? Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Salam pembaharuan. Saudara, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul angkat bicara atas pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Ruhut mengaku prihatin terhadap deklarasi itu karena digelar saat Indonesia tengah berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kita mesti jaga perasaan, kita masih berduka. Begitu juga Anies kan, dia masih gubernur. Ujar Ruhut kepada jpnn.com Senin 3 Oktober. Dia lantas mengutip perkataan seorang filosof dari Yunani untuk menanggapi deklarasi pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Filsuf dari Yunani itu jelaskan, mengatakan orang kalau sudah berpolitik itu, waduh kejamnya enggak ketolongan, menghalalkan segala cara. Nah, itulah cara sekarang ini. Mungkin begitu. Kendati demikian, Ruhut meyakini Anies Baswedan tidak akan memenangi Pilpres 2024 jika maju sebagai capres. Enggak usah khawatir, ini reformasi. Rakyat sekarang sudah cerdas, sudah bisa menilai, cuman mereka enggak mau bicara, ujar Ruhut. Ruhut Sitompul juga ikut melontarkan komentar terkait deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Ruhut agaknya tidak sepakat dengan anggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahwa Anies kandidat pemimpin terbaik saat ini. Menurut dia,
pengamatan Paloh sudah tidak sebaik dulu. Hahaha, bes niye, tertawa aku, termehek-mehek. Terbaik dari mana? Teropongnya, gelap. Sindi Ruhut via cuitan Twitter @ruhutsitompul Selasa 4 Oktober 2022. Saudara, diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Partai Nasdem resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Surya Paloh menilai Anies dan Nasdem memiliki visi yang sejalan soal Indonesia di masa depan. Selain itu, menurut dia, Anies merupakan sosok yang paling potensial untuk memimpin Republik Indonesia. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan. Tutur Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Jelasnya, sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024 pada Senin 3 Oktober 2022 pagi. Menurut Surya, partainya memilih figur terbaik untuk Pilpres yang akan datang. Mantan kader Golkar itu mengatakan parpolnya mencari anak-anak bangsa dengan kapasitas terbaik dari kelompok manapun. Selanjutnya Nasdem memilih yang terbaik dari figur-figur yang baik itu. Makanya yang dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat sosok Anies Rashid Baswedan, tegas Surya Paloh. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem tidak akan mempengaruhi penanganan kasus korupsi Formula E. KPK menyatakan penyelidikan kasus itu akan terus berlanjut. Deklarasi capres ini kan baru tahap awal, belum juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Alex menyatakan KPK akan menyelidiki kasus ini hingga mencapai kesimpulan. Penyelidikan itu, kata dia, untuk menjawab pertanyaan apakah kasus ini pelanggaran administrasi, perdata atau pidana. Kami lanjutkan, dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol, kata dia. Alex mengatakan lembaganya juga tidak terpengaruh oleh tudingan bahwa KPK berusaha melakukan kriminalisasi terhadap Anies. Dia mengatakan KPK hanya berurusan dengan fakta. Saya betul-betul hanya berpegang pada aturan dan berdasarkan alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran KPK, kata dia. Sebelumnya mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto, menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW, kata Bambang lewat pesan teks Sabtu 1 Oktober 2022. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskannya secara gamblang saat waktunya. Nampaknya hal itu tinggal menunggu waktu saja, kata Bambang. Koran Tempo menulis bahwa KPK telah menggelar ekspos kasus Formula E beberapa kali, termasuk pada Rabu 28 September 2022. 3 penegak hukum yang mengetahui perkara itu mengatakan satuan tugas membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara. Hasilnya, kasus Formula E dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan. Namun, pimpinan KPK di Tenggarai berkukuh agar kasus itu naik ke penyidikan.